Aku mengikuti mulut beliau ke kanan dan ke kiri. Wa isbi'ahu fi udhunai, dan kedua jari jemarinya di telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة جزاك الله خير وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 25 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin insyaallah untuk mulai malam ini Selasa malam Rabu, membaca kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kita pada kesempatan kali ini masih di dalam bab yang ke-10, yaitu babul adzan, bab adzan, dan masih di dalam hadis yang ke-68 kita sudah selesai. Sekarang kita membaca hadis yang ke-69. Saya bacakan hadisnya. An Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adam. Qala fa kharaja Bilalun biwudu'in famin nadhihin wa na'il. Qala fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa alaihi hullatun hamra hatta ka'anni anzuru ila bayadhi saqai. Qala fatawadda'a wa adzana Bilalun. Qala atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan
hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Thumma rukizat lahu 'anazatun fataqaddama wa shalla adh-dhuhra wal 'ashra rak'atain thumma lam yazal yusalli rak'atain hatta raja'a ilal Madinah. Yang artinya Abu Juhaifah Wahb bin Abdullah As-Suwa'i berkata radhiyallahu anhu, berkata, aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di dalam tenda bundar beliau yang berwarna merah yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Bilal lantas keluar dengan membawa air wudu. Ada yang berwudu dengan bekas air wudu Nabi, ada pula yang berwudu dengan bekas air wudu yang lainnya yang juga bekas air wudu Nabi. Abu Juhaifah berkata, Nabi lantas keluar dengan pakaian merah seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, Nabi lalu berwudu dan Bilal mengumandangkan azan. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pun mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari. Abu Juhaifah mengatakan ke kanan dan ke kiri. Bilal mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebuah tombak lantas ditancapkan untuk Nabi. Nabi maju ke depan dan mengerjakan salat zuhur dan asar 2 rakaat. Beliau senantiasa mengerjakan salat 2 rakaat hingga beliau kembali ke Madinah. Taib, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Juhaifah. Abu Juhaifah nama lengkap beliau adalah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Beliau ini ketika masih kecil mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dikatakan beliau ini adalah sigharus sahabah, sahabat Nabi yang kecil. Karena ketika masih kecil beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat. Dan ini adalah tergolong dari sahabat Nabi. Dan ini juga menunjukkan bahwa apabila ada sahabat Nabi yang saat itu masih kecil, belum baligh, lalu mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sampaikan hadis tersebut ketika sudah baligh, maka hadisnya diterima. Maka hadisnya diterima. Ini misalkan ada anak kecil datang menemui Rasulullah atau duduk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu beliau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika beliau sudah dewasa, beliau sampaikan hadis tersebut, maka hadisnya diterima. Maka hadisnya diterima. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang mengatakan bahwasanya beliau ini belum baligh bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau belum baligh. Dan teman dekatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, Amirul Mukminin, khalifah yang keempat, dijadikan sebagai menteri keuangan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan menteri keuangan, bendahara, sebagai bendahara di negeri Kufah,
di kota Kufah di negeri Irak. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sering menyebut nama beliau ini dengan Wahab al-Khair. Wahab al-Khair. Al-Khair artinya baik, artinya suka berbuat kebaikan. Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu an wafat di Kufah pada tahun 64 Hijriyah. Nah, ini sedikit dari kisah dari Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu anhu. Taib, kalau ada orang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah melihat Rasulullah, mereka ini disebut sebagai mukhadram. Ya, kalau ada orang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah takdir Allah kan. Mereka ini disebut apa? Mukhadram. Tapi kalau seandainya mereka hidup di zaman Rasulullah SAW dan masih kecil, belum baligh, meskipun belum baligh, maka dinamakan sebagai sahabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini disebutkan an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i radhiyallahu anhu qala. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwa'i berkata, ataitun nabiyya wa huwa fi qubbatin lahu hamra'a min adam. Aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di dalam tenda. Qubbah itu tenda, bundar. Entah bentuknya bagaimana, yang jelas tenda berbentuk bundar. Qubbah beliau yang berwarna merah, terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak. Yang berwarna merah terbuat dari kulit binatang yang sudah disamak. Ini menunjukkan bahwa boleh memakai barang-barang yang berwarna merah bagi laki-laki. Ya, mobil merah, motor merah, handphone merah, ya. Bahkan nanti disebutkan di sini beliau memakai baju yang berwarna merah. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang hukum memakai baju merah bagi para lelaki. Nanti kita akan bahas insyaallah. Taib. Kemudian setelah itu fa kharaja Bilalun biwudu. Lalu Abu Juhaifah berkata radhiyallahu anhu berkata, Bilal lantas keluar dengan membawa air wudu. Bilal bin Rabah ini adalah maula Abi Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah, maula itu bekas budak yang memerdekakannya Abu Bakar As-Siddiq, makanya disebut dengan maula Abi Bakar As-Siddiq. Dan Bilal termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bilal termasuk daripada generasi pertama yang masuk dalam agama Islam. Dan Bilal ini muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dahulunya beliau adalah budak yang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena beliau masuk ke dalam agama Islam. Jadi menyiksanya adalah musuh Allah Umayyah bin Khalaf setelah mengumumkan keislamannya, lalu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian dimerdekakan. Dan terkenal kisah Bilal karena beliau disiksa dengan cara dibaringkan di atas pasir, kemudian diletakkan sebongkah batu di bawah terik matahari
Diletakkan sebongkah batu di dadanya di bawah terik matahari, dan beliau hanya bisa mengucapkan ahad ahad, ahad ahad, Allah yang satu, Allah yang satu. Bilal radhiyallahu anhu wafat pada tahun 20 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi keluar kota Madinah. Pergi keluar kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kota Madinah tinggal di dalamnya merupakan keutamaan, bahkan siapa yang mati di dalamnya dijamin syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hammud da'wah, semangat untuk berdakwah yang menyebabkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu keluar dari kota Madinah. Ya, menyebabkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum keluar dari kota Madinah, dan beliau wafat di Damaskus, Suriah sekarang. Di Damaskus, Suriah. Itu Bilal radhiyallahu anhu. Taib. Sini Bilal lantas membawa air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian famin nadhihin wa nail. Lihat, ini bahasa Arabnya pendek tapi diterjemahkan panjang sekali. Famin nadhihin wa nail. Ada yang berwudu dengan bekas air wudu Nabi. Ada pula yang berwudu dengan bekas air wudu yang lainnya yang juga bekas air wudu Nabi. Maksudnya gimana? Nabi berwudu kan, kemudian ditanai oleh sahabat. Dengan bertanai itu sahabat Nabi berwudu. Sahabat yang menanai ini kemudian berwudu, sahabat yang lain nanai lagi, berwudu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya boleh berwudu dengan air musta'mal, berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat yang dikuatkan boleh berwudu dengan air musta'mal, berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i. Kalau seandainya tidak boleh berwudu dengan air musta'mal, maka para sahabat Nabi tidak berwudu dengan bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW misalkan mengusap air mengusap, membasuh wajah, kemudian para sahabat menanai, basuh wajah lagi, sini lagi. Yang ketiga menanai, sahabat yang lain menanai sahabat yang tadi. Artinya berwudu dari bekasnya wudunya Rasulullah SAW. Bekasnya wudunya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa bolehnya berwudu dengan air musta'mal, berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan air musta'mal tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Baik. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertabarruk dengan bekas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Bolehkah bertabarruk dengan orang saleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak diperbolehkan. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah bertabarruk dengan bekas Abu Bakar As-Siddiq, manusia kedua terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi, para rasul. Para sahabat tidak bertabarruk juga dengan bekas dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lain. Ya. Lalu sahabat tadi yang bertabarruk dengan bekas-bekasnya Rasulullah, maka kita katakan ya, itu karena bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi khusus bertabaruk dengan bekas seorang makhluk
hanya boleh dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk bentuk pengagungan dan pengkhususan dan pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra. Yang artinya lalu Abu Juhaifah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas keluar dengan pakaian merah, seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih, hatta ka'anni anzuru ila bayadhi saqai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan dalam hadis hullah. Hullah itu kata Imam An-Nawawi, thauban la yakunu wahidan huwa huma izarun warida. Hullah itu adalah pakaian yang tergabung antara baju dan sarung. Itu namanya hullah, baju dan sarung. Ya. Kemudian Imam Nawawi berkata, fihi jawazul libasul ahmar. Jawazul libasil ahmar. Di dalam riwayat ini ada kebolehan memakai pakaian berwarna merah. Memakai pakaian berwarna merah. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang hukum memakai pakaian berwarna merah di kitab libas, di kitab pakaian. Ya, ini baru azan. Taib. Kemudian seakan-akan aku melihat, seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih. Ini menunjukkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, an-nasaq laysat bi'aurah wa hadha mujma'un alaih. Ini menunjukkan bahwa sak itu adalah betis, bukan aurat. Ini ijma' para ulama, bersepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa betis bukan aurat. Ya, bahwa betis bukan aurat. Betis itu batasannya dari mana ke mana? Dari mata kaki sampai sebelum lutut. Itu betis, bukan aurat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak isbal. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak isbal. Kemudian setelah itu fatawadda wa adzana Bilalun. Lalu Abu Juhaifah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berwudu dan Bilal mengumandangkan adzan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi al-adzanu fis safar. Ini menunjukkan bahwasanya tetap mengumandangkan adzan meskipun dalam safar. Tetap mengumandangkan adzan meskipun dalam safar. Kemudian dalam hadis disebutkan, faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan shimalan hayya 'alas salah hayya 'alal falah thumma rukizat lahu 'anazah fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'atain. Yang artinya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku pun mengikuti gerakan mulutnya, yaitu mulut Bilal radhiyallahu anhu. Ya, mulut Bilal radhiyallahu anhu. Mulutnya ke sana kemari. Maksudnya yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Menoleh ke kanan dan ke. Nanti kita akan bahas bagaimana tata cara menolehnya. Sambil mengucapkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebuah tombak ditancapkan di dalam hadis, tombak al-anazah. Anazah. Bagus tuh nama anak disebut Anazah. Anazah artinya tombak. Anazatul Islam, tombaknya Islam. Wah, mantap. Ustadz Arif baru kelahiran anak hari ini. Ya, Ustadz Arif Usman Anugraha di Sesar, anaknya laki-laki.
Taib. Al-anazah hiya asa fi asfaliha hadidah. Dia adalah asa, tombak, di belakangnya itu atau di bawahnya itu ada besinya. Itu namanya anazah. Kalau saya boleh perlihatkan bagaimana anazah. Di dalam bahasa Arab, nah ini dia. Dan ini banyak dipakai oleh para orang tua, ya, anazah, yaitu dia seperti tombak yang ada besi di bawahnya. Yang seperti ini. Kita zaman teknologi canggih kita gunakan, ya, agar kita benar-benar paham apa yang disebutkan oleh para ulama. Anazah, tongkat, ya, tongkat di bawahnya itu ada besinya, namanya anazah. Diletakkan di depan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW sholat menghadap kepadanya. Sholat menghadap kepadanya. Taib. Kemudian di dalam hadis ini berarti terdapat jawazu isti'anatil imam biman yurakkizu lahu anazah wa nahwu dzalik. Bolehnya imam meminta bantuan untuk meletakkan pembatas, ya, bolehnya imam meminta bantuan untuk meletakkan pembatas, karena di sini disebutkan rukkizat lahu anazah, ditancapkan. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang menancapkan, tetapi sahabat Nabi ditancapkan untuknya anazah, tongkat yang di bawahnya itu ada besinya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maju ke depan dan mengerjakan salat zuhur dan asar 2 rakaat. Maksudnya diqasar. Asar zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa saat safar disyariatkan untuk mengqasar salat. Ini juga menunjukkan bahwa jika seseorang ingin menjamak sholat, jamak itu menggabungkan sholat, maka dia lakukan urutan tertib sholat sesuai dengan urutan waktu sholat. Bukan yang memiliki waktu, tetapi urutan sholat zuhur, lalu setelah itu asar. Meskipun dikerjakan di waktu asar, maka zuhur dulu 2 rakaat, asar dulu 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Baik. Beberapa permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini. Nah, kemudian lanjutannya, beliau senantiasa mengerjakan sholat 2 rakaat hingga beliau kembali ke kota Madinah. Artinya selama perjalanan itu beliau sholatnya 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, sholat asar dikerjakan 2 rakaat, sholat isya dikerjakan 2 rakaat. Dan termasuk permasalahan yang sangat pelik di antara para ulama adalah jarak safar. Itu permasalahan panjang sekali. Jarak safar sama kalau kita singgah di sebuah tempat saat safar berapa hari. Jarak safar itu berapa kilometer, kalau singgah berapa hari. Yang dibolehkan di dalamnya qasar. Yang dibolehkan di dalamnya apa? Qasar.
dulu saya berpendapat, mengikuti pendapat maksudnya yang dikuatkan oleh para ulama 4 hari. Kalau singgah di sebuah tempat, misalkan nih, ulun menjangkuki anak ulun di Barabai, ingin tinggal di sana 3 hari, maka selama di sana ulun diperbolehkan untuk sholat qasar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya, ya, kalau sholatnya sendirian. Tapi kalau sholatnya berjamaah maka ikuti imam yang muqim. Intinya kalau 3 hari boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah kalau seandainya sudah berniat dari awal lebih 4 hari. Lebih 4 hari, maka mulai saat sampai di Barabai, saat itu seseorang sholatnya sudah sempurna, ya, tidak qasar lagi, karena dia sudah niatnya 4 hari. Dulu pendapatnya begitu, 4 hari, kalau lebih maka sholat sempurna. Wallahu alam, beberapa kali saya melihat permasalahan ini dan mendengar, membaca perkataan para ulama, saya lebih condong kepada pendapat 19 hari. Karena Nabi Muhammad SAW pernah safar selama 19 hari, 19 hari itu pula beliau mengqasar. 19 hari itu pula beliau mengqasar. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, 19 hari. Jadi kalau ada orang safar ke sebuah daerah, singgah dia di situ selama berapa? 19 hari. Maka dia boleh mengqasar kalau sholat sendirian, ya. Tapi kalau seandainya sholat berjamaah maka ikuti imam yang muqim, begitu, ya. Dan untuk permasalahan sholat safar nanti kita akan bahas pada waktunya. Baik, sudah azan? Berapa lagi? 4 menit. Baik. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, apa hukum menoleh ke kanan ke kiri saat azan? Apa hukum menoleh ke kanan ke kiri saat azan, saat hayy alatain? Hayy alatain. Apa itu hayy alatain? Yaitu ketika mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Istilahnya hayy alatain. Istilahnya dalam bahasa fikih apa? Hayy alatain, yaitu 2 ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa hukumnya? Maka pendapat yang dikuatkan, kalau saya katakan dikuatkan itu berarti dikuatkan oleh para ulama, ya. Dikuatkan adalah dianjurkan untuk menoleh ke kanan ke kiri saat hayy alatain di dalam azan, tapi tidak berputar, ya, tapi tidak berputar. Misalkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya, tidak sampai berputar, apalagi sampai 180 derajat, ya, tidak, tetapi menoleh ke kanan ke kiri dan tidak berputar. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dalil mereka hadis yang kita baca ini, yaitu hadis Abu Juhaifah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yang kita bisa ambil adalah apakah dia memalingkan lehernya dan wajahnya saat hayy alatain? Apakah dia memalingkan lehernya dan wajahnya saat hayy, ataukah hanya sekedar berpaling sedikit saja? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat, baca perkataan para ulama.
Di antaranya Imam An-Nawawi, beliau berkata, wala yuhawwilu qadamai wa sadrahu 'anil qiblah, innama yalwi ra'sahu wa 'unuqah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kedua telapak kakinya tetap menghadap ke depan saat hayya 'alatain, dan dadanya tetap menghadap ke kiblat. Ya, tetapi yang menoleh hanya kepala dan lehernya saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, gitu. Dada, kemudian kedua telapak kakinya tetap menghadap ke kiblat. Jadi ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka telapak kaki kita tetap menghadap kiblat, dada kita tetap menghadap kiblat. Nah, tadi muadzin kita, Ustadz, ya, dadanya ikut. Ya, sebenarnya ininya saja. Mungkin ingin menyesuaikan mic-nya, ya, biar kedengaran mic-nya. Maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi dadanya tetap, ya, hanya wajahnya saja. Kalau seandainya susah wajahnya saja, maka lehernya boleh sedikit, ya. Yang jelas dadanya tetap menghadap kiblat, kemudian telapak kakinya juga tetap menghadap kiblat. Baik, sekarang bagaimana cara menghadap ke kanan ke kiri saat hayya 'alatain? Apa istilahnya? Hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka ada 3 pendapat dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa asahhuha, kata beliau, yang paling sahih, wa huwa qaulul jumhur, dan dia adalah pendapat mayoritas para ulama. Bagaimana? Annahu yaqulu 'alas hayya 'alas shalah marratain an yamini, thumma yaqulu an yasarihi marratain hayya 'alal falah. Jadi 2 kali ke kanan hayya 'alas shalah, 2 kali ke kiri hayya 'alal falah. Ya, tadi muadzin kita gimana? Begitu ya, 2 kali ke kanan hayya 'alas shalah, 2 kali ke kiri hayya 'alal falah. Di hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, begitu. Ada pendapat-pendapat lain, kalau ulun sebutkan mungkin nanti malah bingung. Aduh sagin lah. Ya, jadi ada video, ada waktu itu kita ikut daurah di Batu Malang, Jawa Timur. Ditanyakan pertanyaan kepada Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau ini ditanya tentang apakah kalau menjelaskan kepada jamaah pengajian dijelaskan juga khilaf di antara para ulama. Maka kata beliau, terkadang dengan berbagai macam pengalaman, khilaf itu malah membuat jamaah pengajian bingung. Karena yang paling utama, apa yang harus aku lakukan? Ya, kami kadang hendak tahu khilaf-khilaf, kami kadang hendak tahu. Yang penting hukumnya kayak apa? Nah, makanya kadang-kadang sebagian saya tidak menyebutkan khilaf. Pertama dalam majelis Umdatul Ahkam ini saya tidak menyebutkan khilaf. Saya hanya menyebutkan pendapat yang dikuatkan, dan itu salah satu pendapat para ulama. Bahkan itu kadang-kadang kebanyakan pendapat jumhur. Jadi pendapat jumhur tadi bagaimana? Ke kanan 2 kali ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, ke kiri 2 kali ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hukum meletakkan 2 jari jemari di telinga saat azan. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama, dan pendapat yang dikuatkan, lihat bahasa saya ya, itu sebenarnya ada politik tersendiri.
Ya, agar antum tidak bingung. Ya, nanti kalau disebutkan khilaf-khilafnya, ulun aja bingung apalagi biar. Ya, lebih baik kita dikuatkan saja. Pendapat yang dikuatkan, dan kalau saya katakan dikuatkan itu berarti dikuatkan oleh para ulama, dan ini adab kepada para ulama. Karena kita mengikuti apa yang disebutkan oleh para ulama dengan dalil-dalilnya tentunya. Pendapat yang dikuatkan adalah dianjurkan. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Dan Imam Al-Auza'i rahimahullah dan juga Imam Ishaq bin Rahawai, beliau mengatakan bahkan yustahabbu fil iqamati aydan, dianjurkan juga saat iqamah, ya, meletakkan jari di telinga saat iqamah. Dan dalilnya adalah hadis Abu Juhaifah, akan tetapi riwayat Imam Ahmad. Kalau ini kan yang kita baca riwayat Imam Bukhari Muslim, karena kitab Umdatul Ahkam itu seluruhnya riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Imam Ahmad berbunyi begini, Ra'aitu Bilalan yu'adzin, aku melihat Bilal mengumandangkan azan, wa yadur, dan beliau berputar, wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna, yaminan, aku mengikuti mulut beliau ke kanan dan ke kiri, wa isbi'ahu fi udhunai, dan kedua jari jemarinya di telinganya. Di telinganya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 Hijriah atau ke-10 Hijriah, beliau mengatakan lam yarid ta'yin al-isbi' allati yustahabbu wad'uha. Belum dijelaskan dalam riwayat yang sahih jari mana yang dianjurkan untuk diletakkan. Telunjukkah? Jempolkah? Kelingkingkah? Jari maniskah? Jari tengahkah? Ya, mesti ada yang kayaknya. Ya, kita berarti sudah santai aja karena belum ada keterangan penentuannya. Pokoknya meletakkan kedua jarinya. Adapun Imam Nawawi yang lebih muda daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan annahal misbah. Al-misbah itu artinya jari telunjuk. Jari telunjuk, ya. Wa itlaqul isbi' majaz anil unmulah. Sedangkan penyebutan jari itu adalah salah satu kiasan dari bahasa meletakkan ini, unmulah. Jadi kita kalau bertasbih gimana? Cara bertasbih itu kan subhanallah, 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 subhanallah. Bertasbih. Ya, karena ini yang namanya unmulah. Nih. Ini namanya unmulah. Ada sebagian yang bertasbih begini, yang jalan. Ya, karena ini unmulahnya yang jalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Unmulahnya yang jalan. Ya. Ada yang tidak jalan karena ini semua unmulah. Ujung unmulah itu apa? Ya, ujung jari. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Aqiduha bil anamil fa innahunna mustantaqat." Hitunglah dengan unmulah kalian. Nanti kelak dia akan berbicara. Ya, kelak akan berbicara. Jadi ada dua kalau lagi mau bertasbih begini, ya, tanpa bergerak-gerak atau bergerak. Ya. Nah, karena itu pakai unmulah begini. Nah, gitu. Unmulahnya diletakkan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ada yang cuma satu jari. Yang jelas dianjurkan meletakkan apa? Jari di telinga saat azan. Taib. Kita lanjut hadis yang ke-70. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih terlalu malam. Oleh karena itu makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Poin pertama dari hadis ini adalah Bilal yang meriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sudah sering sekali kita lewati biografinya, yaitu pada hadis yang ke-13. Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau masuk Islam bersama bapaknya Umar bin Khattab, berhijrah juga bersama bapaknya ke kota Madinah. Dan beliau belum ikut perang Badar dan Uhud karena masih kecil. Umur beliau waktu itu 13 tahun. Beliau belum ikut perang Badar dan Uhud. Kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti perang Khandaq atau yang disebut dengan perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersaksi bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah termasuk orang yang saleh dan termasuk orang yang wara', meninggalkan yang halal demi tidak masuk kepada yang haram. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, baqiya Ibnu Umar ba'da Nabi SAW 60 sanah yaqdumu alaihi wufudun nas ya'ni li talaqqil ilm wa kana syadidat taharri wal ihtiyat fi fatwa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hidup sepeninggal Rasulullah SAW sekitar 60 tahun. Hidup sepeninggal Rasulullah SAW sekitar 60 tahun. Orang-orang datang ke kota Madinah untuk belajar bersama beliau ilmu Islam. Dan beliau sangat-sangat hati-hati dalam memberikan fatwa. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah di kota Mekah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Apa yang maksud di malam hari? Maksudnya belum masuk waktu subuh. Ya, azan masih terlalu malam. Maksudnya adalah belum masuk waktu subuh. Ya, belum masuk waktu subuh. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mengumandangkan azan sekitar 1 jam sebelum waktu subuh sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Jadi azan Bilal di malam hari itu fungsinya 2. Bagi yang belum bangun malam, maka hendaklah dia sholat malam setelah mendengar azan Bilal. Bagi yang sudah bangun malam, maka hendaklah dia istirahat. Ini fungsi azan Bilal di malam hari sekitar 1 jaman sebelum subuh, itu fungsinya 2, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian disebutkan di sini, oleh karena itu makan dan minumlah. Maksudnya di sini sahur jika ada yang ingin berpuasa. Nah, di dalam perkataan ini terdapat menunjukkan bahwasanya annal adzan kana alama indahum ala dukhulil waqt fa bayyana lahum anna adzana Bilal bi khilafi dzalik. Ini menunjukkan bahwasanya azan subuh itu menunjukkan waktu mulainya untuk puasa. Azan subuh menunjukkan waktu mulainya untuk berpuasa. Makanya dijelaskan bahwa Bilal itu azan di waktu malam, belum waktu subuh. Karena kebiasaan para sahabat Nabi, mereka mengira azan itu adalah waktu subuh. Nah, gitu ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum. Siapa Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum namanya adalah Amr.
namanya adalah Amr. Kemudian ada lagi namanya katanya Husain. Dan Nabi Muhammad SAW menamai dengan Abdullah. Dan beliau adalah orang Quraisy dan beliau termasuk orang yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW memuliakan orang ini. Beliau bahkan menjadi pengganti Rasulullah SAW di kota Madinah saat beliau keluar dari kota Madinah, entah berperang, entah safar gitu. Maka yang mengganti menjadi pemimpin adalah Ibnu Ummi Maktum. Kemudian beliau ikut perang Al-Qadisiyah bersama Umar bin Khattab di kekhalifahan Umar bin Khattab, dan beliau wafat di sana, Al-Qadisiyah, ya. Dan beliaulah yang disebut orang buta dalam surat Abasa. Beliaulah yang disebut orang buta, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Beliau berpaling ketika datang orang buta. Orang buta inilah Ibnu Ummi Maktum yang menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini? Hukum azan untuk sholat sebelum masuk waktu. Ya, apa hukum azan untuk sholat sebelum masuk waktu? Pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa tidak sah azan untuk sholat sebelum masuk waktu. Bahkan wajib masuk waktu dulu baru azan. Tetapi kalau seandainya subuh mempunyai 2 kali azan, maka tidak mengapa azan pertama sebelum masuk waktu, dan jika sudah terbit fajar shadiq maka dia azan yang kedua. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnu Khuzaimah, dan salah satu riwayat dari perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Ibnul Munzir menukilkan ijma'. Ijma' ini adalah salah satu referensi hukum Islam yang sangat kuat. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Imam Ibnul Munzir menukilkan ijma' ala anna al-adhana lis-salawatil arba' la yajuzu illa ba'da dukhuli waqtiha. Bahwa azan untuk sholat yang 4, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak diperbolehkan kecuali setelah masuk waktunya. Adapun untuk sholat subuh, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, pendapat yang dikuatkan adalah tidak diperbolehkan azan sebelum waktunya. Tetapi untuk sholat subuh, jika memang ada azan 2 kali, maka diperbolehkan untuk azan 1 jam sebelum waktunya dan azan saat waktunya. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan mengumandangkan azan pertama di waktu subuh? Kan ada 2 azan nih. Kapan mengumandangkan azan pertama di waktu subuh? Pendapat yang dikuatkan adalah mengumandangkan azan yang pertama sebelum terbit fajar di waktu sahur. Sebelum terbit fajar di waktu sahur. Ini adalah mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Wahab dari mazhab Maliki. Dan ini pilihan pendapat Imam Ibnu Hazm, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dikumandangkan azan sebelum subuh, azan pertama ya, kita berbicara azan pertama sebelum subuh di waktu sahur, di waktu sahur. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, at-tathwib. Apa itu at-tathwib? At-tathwib adalah ucapan as-salatu khairun minan naum.
Apa itu at-tathwib? At-tathwib adalah ucapan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum, ucapan at-tathwib ini diucapkan apakah di azan pertama atau di azan kedua. Azan pertama tadi sebelum subuh, azan kedua pas subuh. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam, pendapat yang kita kuatkan adalah disyariatkan at-tathwib di dalam azan pertama untuk sholat subuh, yang berarti sebelum masuk waktu subuh, sekitar, kata Imam Al-Albani rahimahullah, sekitar 1/4 jam sebelum azan subuh. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana fil adzanil awal ba'dal falah as-salatu khairun minan naum marratain. Bahwa Abdullah bin Umar bercerita, di dalam azan yang pertama setelah mengucapkan hayya 'alal falah, maka mengucapkan as-salatu khairun minan naum marratain. Ya, 2 kali. As-salatu khairun minan naum. Di situ ada penyebutan al-adzanul awal, dalam azan yang pertama. Dalam azan yang pertama. Azan yang pertama yaitu sebelum kapan? Sebelum waktu subuh. Ya. As-salatu khairun minan naum ini sebelum waktu subuh di azan yang pertama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa as-salatu khairun minan naum pas azan subuhnya. Azan yang kedua pas azan waktu subuhnya. Pas azan waktu subuhnya, as-salatu khairun minan naum. Lalu ucapan azan pertama tadi bagaimana memahaminya? Memahaminya adalah azan subuh, azan pertama. Azan keduanya apa? Iqamah. Karena azan dan iqamah dua-duanya disebut dengan apa? Azan. Nah, itu pendapat, ya. Tetapi yang kita kuatkan adalah wallahu alam, pendapat bahwa mengucapkan as-salatu khairun minan naum kapan? Pada azan yang pertama. Kapan azan pertama? Sebelum masuk waktu subuh. Ya. Di kita mungkin tidak terkenal itu, ya. Kalau ada azan 2 kali, mungkin Masjid Al-Faruq, nah itu ajaran Manawa pulang itu, ya. Ya. Padahal dia ada 2 kali azan memang. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum azan orang buta. Maka jawabannya adalah boleh. Karena Ibnu Ummi Maktum itu buta. Ya, boleh. Tidak dimakruhkan hukum azan orang buta jika ada yang memberitahunya tentang masuk waktu sholat. Jika ada yang memberitahunya tentang masuk waktu sholat. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Jadi diperbolehkan. Taib. Hukum azan bayi atau anak kecil, ya, lebih tepatnya. Hukum azan anak kecil. Maka jawabannya sah, dan azan anak kecil sah dan dianggap mu'tabar, diakui azannya. Nah, ini adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, Imam Asy-Sya'bi, Imam Ibnu Abi Layla, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Ini pendapatnya. Tetapi meskipun demikian, Imam Syafi'i mengatakan la uhibbu an yu'adzina illa ba'dal bulugh wa in adzana qabla al bulugh ajza. Aku tidak suka
untuk mengumandangkan azan kecuali kalau sudah baligh. Tapi kalau belum baligh dia mengumandangkan azan, sah azannya. Nah, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tentunya ini bagi anak kecil yang bisa azan, ya, yang benar lafadznya. Adapun yang tidak bisa azan maka tidak diperbolehkan dia untuk azan. Taib. Kemudian permasalahan sebelum terakhir, tidak sah azan kecuali dari seorang muslim yang berakal dan laki-laki. Tidak sah azan kecuali dari seorang muslim yang berakal dan laki-laki. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah, la yasihhul adzanu illa min muslimin aqilin dzakar. Tidak sah azan kecuali dari seorang muslim berakal laki-laki. Fa ammal kafir wal majnun fala yasihhu minhuma. Orang kafir, orang gila tidak sah azannya. Li'annahuma laysa min ahli ibadat. Karena mereka berdua bukan dari ahli ibadah. Wala yu'taddu bi adzanil mar'ah, dan tidak dianggap sah azan perempuan. Li'annaha laysat mimman yushra'u lahul adzan. Karena perempuan tidak disyariatkan untuk azan. Fa ashbahat al-majnun walal khuntha. Termasuk di dalamnya juga orang gila. Kemudian al-khuntha. Al-khuntha itu yang punya dua kelamin. Ya, tidak sah juga azan karena dia tidak diketahui laki-laki atau perempuan ini, ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian permasalahan sebelum terakhir, apa hukum azan seorang yang tidak suci dengan hadas kecil, kentut, kencing, belum berwudu lah. Apa hukum azan orang yang belum berwudu? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah tidak dimakruhkan, artinya boleh. Tidak dimakruhkan, artinya boleh. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, Imam Malik. Ini mazhab Hambali, ya. Kemudian ini adalah mazhab Hanafi, bahwa boleh seseorang mengumandangkan azan sebelum berwudu. Kenapa? Sebagaimana berzikir boleh tanpa berwudu. Berzikir boleh enggak dalam keadaan tidak suci? Boleh. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maka boleh ucapkan itu sebelum berwudu. Terakhir, apa hukum azan orang yang berhadas besar? Apa hukum azan orang yang berhadas besar? Hadas besar itu seperti apa? Junub. Kemudian apa? Ya, junub saja ya. Junub, berhadas besar. Kalau perempuan kan haid dan nifas tidak masuk ke dalam azan. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat jumhur adalah makruh. Makruh yang mengumandangkan azan tanpa dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub. Tetapi ada pendapat yang lain, pendapat Imamul Muhaddithin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddithin, beliau mengatakan tidak mengapa orang junub, la ba'sa an yu'adzinal junub, tidak mengapa orang junub mengumandangkan azan, ya. Kenapa? Li'annahu la dalila ala ishtirati at-tahara wala ala al-karahah. Karena tidak ada dalil wajibnya suci saat azan, enggak ada. Wajibnya atau makruhnya berazan kalau dalam keadaan tidak suci, tidak ada dalil. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, subhanallah innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, orang beriman itu tidak najis. Ya. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah
pada setiap keadaannya, mau dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak suci, junub, hadas kecil, hadas besar, beliau tetap berzikir. Dan azan termasuk apa? Termasuk zikir, ya. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan tentang azan. Nah, kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ada yang ingin bertanya? Yang hadir dulu? Tidak ada? Saya bacakan ya. Untuk berdiri saat mau sholat Jumat, apakah ketika khatib mengucapkan aqimis shalah atau saat muadzin iqamah? Maka jawabannya saat muadzin beriqamah, ya, karena kita diminta untuk mengerjakan sholat Jumat dengan iqamah. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, saat iqamah kapan bangun untuk sholat berjamaah saat iqamah? Jawabannya adalah boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh ketika qad qamatis shalah, boleh juga di setelah iqamah. Yang penting bangun untuk mengerjakan sholat saat iqamah. Wallahu alam. Saat safar kita sering ke musalla yang tidak ada jamaahnya. Apakah kalau mau sholat berjamaah bersama rombongan kita, adzan dulu atau langsung iqamah? Nah, ini sudah kita jawab pada pertemuan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Adzan boleh, iqamah juga boleh, ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, apakah sunnah kita melangkah ke depan ketika sholat apabila orang yang kita jadikan sebagai sutrah menjauh, dan bagaimana kalau kita jauh dari tembok atau tiang masjid? Maka jawabannya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW selalu ada sutrah di depan beliau ketika beliau sholat. Ini menunjukkan disyariatkan ketika kita sholat mencari sutrah. Sutrah itu bisa dinding, bisa punggung manusia, bisa tiang, atau yang semisalnya. Nah, itu satu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita sudah menjadikan punggung orang sutrah, kemudian orang ini beranjak dari tempatnya, apakah kita ke depan atau tidak? Maka jawabannya dilihat. Kalau seandainya terlalu jauh pergerakannya, maka tidak perlu, dia sholat di tempat saja meskipun tidak ada sutrah. Atau dia boleh ke kanan ke kiri kalau seandainya ada sutrah. Kalau tidak, ya sudah. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan yang kita tidak sanggupi. Tidak mungkin kita jalan ya ke depan. Misalkan sholat di belakang situ karena ada sutrah di depannya awalnya. Yang sutrah itu pergi beranjak dari tempatnya. Nah, tidak mungkin kita beberapa saf jalan. Ya, kemudian ada yang salami bilang Waalaikumsalam. Ya, tidak mungkin ya. Wallahu a'lam. Jadi dilihat maslahatnya. Kalau seandainya bergeraknya 1-2 langkah, maka silahkan dia maju. Kalau tidak, maka tidak perlu dia maju untuk mendekat kepada sutrah. Wallahu a'lam. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Ini khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat atau yang dikuatkan adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama huwa bid'atun mink. Sesungguhnya dia adalah bagian dari tubuhmu. Bagaimana kita pegang ini, hidung, pegang telinga, sama aja pegang kemaluan, tidak ada bedanya. Innama huwa bid'atun mink. Dan ini pendapat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di sana ada pendapat jumhur yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Ini pendapat jumhur. Ya, akan tetapi ulama yang mengatakan bahwa tidak batal, mereka berpendapat yang dimaksud memegang kemaluan yang membatalkan adalah apabila sampai keluar mani, bersyahwat, memegangnya dengan syahwat, itu yang membatalkan. Wallahu a'lam. Tapi bagaimanapun, baik pendapat yang mengatakan batal, pendapat yang mengatakan tidak batal, kedua-duanya berpendapat dianjurkan untuk berwudu kembali jika mengusap atau memegang kemaluan. Dua-duanya berpendapat demikian. Cuma yang mengatakan tidak batal tidak wajib. Yang mengatakan batal wajib.
Lalu pendapat pian apa Ustaz? Nah, paling kayak itu kena. Ya, yang dikuatkan adalah selama tidak syahwat maka tidak wajib, hanya disunnahkan saja. Wallahu alam. Karena kadang susah kita, ya, berwudu, kemudian setelah berwudu kita pakai celana dalam, nah, kadang terkena, maka ini berwudu pulang. Ya, kalau seandainya dia mengatakan wajib, kalau tidak maka tidak perlu, asalkan tidak bersyahwat. Saya ingin bertanya tentang azan ke bayi yang baru lahir. Maka khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala, ada yang mengatakan disyariatkan, dia mengatakan tidak disyariatkan. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan adalah bahwa hadis azan ke bayi itu hadisnya lemah. Hadis iqamah hadisnya palsu. Nah, pilih pian tuh. Hadis azan hadisnya lemah. Hadis iqamah ke bayi yang baru lahir hadisnya palsu. Wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Ada yang ingin tanya? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ajian kedua iqamah itu apakah wajib disahur atau tidak? Kemudian yang kedua, cebok anak. Kenapa, Pak? Ajian kedua iqamah apakah disahur atau tidak? Oh ya. Yang kedua, ketika cebok anak apakah kita dihitung dulu atau tidak? Bismillah. Untuk azan kedua berarti yang dimaksud adalah azan subuh, ya. Iqamah. Iqamah. Kalau iqamah apakah dijawab atau tidak? Maka wallahu alam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma bainal adzanain salatun." Di antara dua azan ada salat. Apa yang dimaksud dua azan ini? Azan salat dan iqamah. Ada salat. Ini menunjukkan bahwasanya iqamah juga disebut sebagai apa? Adzan. Nah, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzanal muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan sebagaimana ia mengucapkan. Berarti kita juga menjawab iqamah. Ya, karena iqamah juga disebut sebagai apa? Azan. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika kita membasuh bayi, apakah kita berwudu atau tidak? Maka jawabannya adalah jika kita tidak batal wudunya, seperti kencing, kita yang kencing atau kita yang berkentut, tidak batal wudunya, maka tidak wajib untuk berwudu jika ingin sholat. Jika memang sudah masih dalam keadaan suci. Jika memang masih dalam keadaan suci. Ini permasalahan yang Bapak sebutkan tadi adalah cabang dari permasalahan yang saya sebutkan. Apa hukum memegang kemaluan? Dia cabang. Maka pendapat yang dikuatkan adalah bahwa hukum memegang kemaluan tidak membatalkan wudu. Begitu juga ketika kita menceboki anak bayi kita, maka tidak membatalkan wudu. Baik itu yang kita pegang kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Tentunya kada bahar-bahar orang lain kada. Maksudnya anak, ya, anak itu. Maka pada saat itu kita tidak batal wudunya. Pendapat yang dikuatkan seperti itu. Meskipun jumhur mengatakan batal. Jumhur. Dan pendapat jumhur kuat. Hadisnya Bukhari, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Tapi di sana ada hadis lain yang berbunyi, "Masastu dzakari fahal atawadda." Aku memegang kemaluanku wahai Rasulullah, apakah aku berwudu? Kata Rasulullah SAW, "La, innama huwa bid'atun mink." Tidak, sesungguhnya itu adalah bagian dari tubuhmu. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bagian dari tubuhmu seperti memegang hidung, memegang telinga, sama saja. Bagian dari tubuh kita. Nah, disinilah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ya, wallahu alam, pendapat yang dikuatkan dia tidak batal kecuali dengan syahwat. Nah, ada lagi?
Cukup kiranya. Ini yang bisa kita sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Pekan depan kita Selasa malam Rabu ya. Saya banyak melihat wajah-wajah baru, mungkin bisa berhadir Selasa malam Rabu ya. Mudah-mudahan istiqamah ya. Nuntut ilmu harus istiqamah, bukan pas luang waktu, tetapi meluangkan waktu. Menuntut ilmu itu bukan pas luang waktu, tetapi apa? Meluangkan waktu. Karena ilmu lebih kita perlukan, kita hajatkan dibandingkan makan dan minum. Pian begawi untuk makan dan minum. Makan dan minum 3 kali sehari. Tetapi ilmu untuk setiap waktu kita. Ya, terutama kitab Umdatul Ahkam ini kitabnya mudah, pembahasannya juga mudah, tidak terlalu sulit. Dan untuk pekan depan Selasa malam Rabu kita pertemuan terakhir tentang azan. Nanti bab baru lagi. Nah, terus berjalan. Yang kada hadir kayak itu Bang sudah. Ya. Tapi yang hadir alhamdulillah. Maka terus berjalan dia. Yaitu kita akan mempelajari setelahnya bab istiqbalul qiblah, bab menghadap ke kiblat. Tapi satu pertemuan lagi tentang azan insyaallah taala. Ini yang bisa sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.